Kamu pernah merasa kenapa hati ini terus melukai, terus terluka, padahal kamu sudah berdoa, sudah berharap, sudah berusaha? Apa jika semua rasa sakit ini bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah panggilan dari Sang Pencipta untuk melepas sesuatu yang selama ini kamu anggap kehidupan? Tahan dulu air mata dan dengarkan baik-baik, karena hari ini kita akan menelisik sebuah rahasia. Bahwa Tuhan mungkin sedang menyuruhmu pergi dari seseorang, dari sesuatu, dari masa lalu, agar kamu bisa menuju ke pangkuannya. Skip sebentar. Hai sahabat Munajat, selamat datang kembali di channel Jejak Munajat, tempat di mana kita menyelami kisah hati, makna luka, dan tuntunan ilahi. Sebelum kita mulai, saya minta tolong, tuliskan kota asalmu di kolom komentar sekarang juga. Dari mana kamu menonton? Jakarta, Bandung, Surabaya, Jember, kota kamu yang mana? Ayo, biar kita tahu bahwa kita bersaudara dalam munajat ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe agar lebih banyak jiwa terbangun bersama. Mari kita masuk dalam pembahasan yang dalam, dan semoga Allah memberi kita hikmah. Ketika luka terus datang, ketika hati terasa kosong, dan langkah kita terasa berat, banyak dari kita berhenti bertanya, apa arti semua ini? Kita mencari jawaban ke sana-sini, ke buku, ke seminar, ke sahabat. Namun kadangkala jawaban terbesar ada dalam keheningan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak hanya menemani kita dalam keberhasilan, tapi juga mengizinkan luka sebagai pintu menuju pemurnian. Hari ini, saya ingin mengajak kamu menyimak kisah seorang jiwa yang terpilih, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia rela disentuh oleh luka untuk mencapai ridho Allah. Dalam kisah ini, kita akan menyusuri 5 lapisan makna. Kenapa kamu terus terluka? Apa pesan di baliknya? Dan bagaimana kamu bisa membaca tanda-tanda bahwa Tuhan mungkin sedang menyuruhmu pergi dari sesuatu? Bukan karena dia meninggalkanmu, tetapi karena dia sedang menyelamatkanmu. Jadi, bersiaplah. Dan mari kita buka satu persatu pelajaran ini. Bagian 1. Luka sebagai cermin jiwa terpilih. Bayangkan kamu berjalan di tengah malam, sendirian, dan tiba-tiba rasa sakit lama muncul kembali. Pengkhianatan, ditinggalkan, harapan yang runtuh. Pada saat itu, sebagian orang memilih menganggap ini kegagalan. Tetapi disinilah titik pemahaman. Luka bukan hanya akhir dari sebuah proses. Terkadang ia adalah cermin bahwa jiwamu sedang diangkat untuk tugas lebih besar. Jiwa terpilih tidak selalu yang paling tanpa celah. Ia adalah yang rela mengalami pecahnya mimpi agar bisa belajar bagaimana merajut kembali pandangan kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan luka supaya kita berhenti bergantung kepada manusia dan mulai bergantung sepenuhnya kepadanya. Karena ketika kita hanya bergantung kepada manusia, kita akan sangat mudah terluka. Pada tahap ini, kita menyadari bila kamu terus terluka dari hubungan, pekerjaan, teman, atau mimpi, mungkin itu bukan karena kamu gagal, tapi karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa tempatmu bukan lagi di sana. Dia sedang memberi isyarat agar kamu keluar dari lingkaran yang akan terus melukai. Jadi bila hatimu masih berdetak dalam bayang-bayang yang sama, dan luka yang sama terus menghantui, berpalinglah. Perhatikan bahwa ini adalah panggilan, bukan hukuman. Bagian 2. Memahami alasan di balik pemisahan. Tidak semua perpisahan datang karena dosa besar atau kesalahan yang tampak. Ada kalanya, pemisahan datang sebagai rahmat terselubung. Ketika seseorang atau sesuatu terus membuatmu terluka, bisa jadi Tuhan telah menuliskan bahwa tidak disinilah tempatmu. Seperti sebuah pohon yang akarnya tak bisa menemukan tanah di antara bebatuan, maka Tuhan memberikan angin yang menggores lembut. Pergi. Kita sering merasa, mengapa engkau biarkan aku terus kecewa? Padahal dia menjawab dalam bisikan hati, karena aku ingin kau berkembang, bukan terbelenggu. Karena bila tetap di sana, luka itu akan makin mendalam, dan hatimu makin terkikis. Tuhan memilih untuk mengangkatmu dari tempat yang menghancurkan agar kau bisa hidup di ruang yang Dia sediakan. Dalam proses ini, kamu belajar bahwa segala yang tampaknya kehilangan bisa jadi adalah pembebasan yang tertunda. Dan bila kamu terus-terusan merasakan bahwa pintu ini tertutup,
Itu bukan kebetulan. Itu adalah arah. Tuhan memberi petunjuk. Pergilah dari sini. Dan memilihnya mungkin berat. Namun ingat, beban besar tidak diberikan kecuali kepada jiwa yang kuat dan terpilih. Bagian 3, tanda-tanda Tuhan sedang menyuruhmu pergi. Bagaimana kita tahu bahwa memang ini panggilan ilahi? Ada beberapa tanda halus yang sering kita abaikan. 1. Saat kamu merasa tidak lagi menemukan kedamaian, malah sering marah, resah, gelisah, padahal sebelumnya kau merasa aman di sana. 2. Hubungan yang dulu memberi kekuatan, kini makin menguras tenaga dan memenjarakanmu secara emosional atau spiritual. 3. Pintu lain mulai terbuka kepada pekerjaan, lingkungan, sahabat yang memberi kamu ruang untuk tumbuh, tetapi kamu mengabaikannya karena tetap terpaku pada yang lama. 4. Doa-doamu mulai terbentur tembok yang tidak bisa ditembus, padahal kamu sudah berusaha sekuat tenaga. 5. Mimpi dan rasa bahagiamu tertahan di satu titik dan tidak bisa bergerak maju, padahal kamu tahu ada potensi dan panggilan yang lebih besar. Ketika kamu menyadari banyak dari tanda ini hadir dalam hidupmu, justru saat itulah kamu harus berani mendengarkan Allah mungkin sedang membuka jalan untukmu keluar dari yang lama. Kini, tugasmu adalah berhenti melihat luka sebagai sekadar kebetulan, melainkan sebagai surat panggilan untuk naik kelas. Dan saat kau mulai mencatat tanda-tanda tersebut, maka keberanianmu untuk mengatakan saya pergi akan menjadi gerbang menuju saya akan datang kepadanya. Bagian 4. Menghadapi keraguan dan ketakutan saat pergi. Pergi dari sesuatu yang nyaman, meskipun sebenarnya menyakitkan, membutuhkan keberanian besar. Keraguan muncul, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika saya ternyata lebih terluka? Ketakutan muncul, siapa yang akan menjaga saya setelah saya tinggalkan semuanya? Disinilah letak ujian jiwa terpilih. Saat kamu berada di persimpangan antara tetap tinggal yang familiar dan melangkah ke yang belum dikenal. Setiap langkah ke depan terasa seperti melompat ke jurang. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita terjun tanpa perlindungan. Dia memberi teman perjalanan, penguat hati, dan jaringan dukungan lewat manusia-manusia yang Ia kirimkan. Kuncinya adalah tawakal. Percaya bahwa saat Dia mengizinkan kamu meninggalkan satu ruang, Dia sudah menyiapkan ruang baru yang lebih baik, meskipun belum tampak. Dan selama kamu ragu, kamu tetap di tempat yang sama, terluka terus-menerus. Tapi bila kamu memutuskan untuk melangkah, meskipun gemetar, meskipun takut, itu adalah bukti bahwa kamu siap untuk berubah. Ingat, pergantian ruang bukan berarti dosa atau kesalahan besar, kadang hanya panggilan untuk pertumbuhan. Maka, jangan biarkan keraguan mematikan langkahmu. Pergilah bukan berarti Dia membuangmu, tapi bahwa Dia ingin mengangkatmu ke level yang lebih tinggi. Bagian 5, langkah konkret untuk pergi yang berarti. Setelah menyadari tanda dan menghadapi ketakutan, kini bagian aksi. Bagaimana kita berani pergi dengan makna, bukan sekadar kabur. Berikut panduannya. Mulailah dengan merenung. Tuliskan apa yang membuatmu terluka, apa yang dulu memberi harapan, dan kini menguras harapan. Buat batas yang jelas. Jarak emosional atau fisik dari yang terus melukai bisa berarti meminimalkan kontak, memilih untuk tidak membalas pesan yang memicu sakit, atau mengganti lingkungan pertemanan. Gantilah waktu yang sebelumnya digunakan untuk menyalahkan dengan waktu memperkuat hubunganmu dengan Allah. Doa lebih khusyuk, zikir lebih rutin, dan bacaan ayat-ayat yang memuatkan hati. Buka kesempatan baru, mungkin bergabung dengan komunitas positif, memperdalam ilmu, atau menata kembali mimpi yang sempat terhenti. Karena saat Tuhan mengarahkanmu pergi dari satu tempat, seringkali Dia membuka jalan ke yang lain yang belum kau sadari. Terakhir, jagalah konsistensi.
Pergi sekali saja tidak cukup jika kamu kembali ke pola lama. Maka perlu langkah harian untuk terus maju sambil meminta pertolongannya. Dengan melakukan langkah-langkah ini, kamu tidak hanya pergi, tetapi berangkat menuju sesuatu yang lebih bermakna. Disinilah jiwa yang terpilih bekerja, bukan tinggal dalam luka, tapi bergerak menuju pemulihan dan pertumbuhan. Bagian 6. Klimaks. Temukan pemilik hati yang sesungguhnya. Kini kita sampai di momen klimaks, saat kamu menyadari bahwa semua langkah ini bukan sekadar untuk keluar dari sebuah hubungan atau masa lalu, tetapi untuk menemukan pemilik hati yang sesungguhnya, yaitu Allah. Bila dulu kamu terluka oleh manusia, maka saat kamu melepaskan manusia itu dan mendekat kepadanya, kamu mulai merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Dalam kisah nyata seorang jiwa terpilih, setelah melewati semua proses, luka, sadar, tanda, keraguan, aksi, ia tiba di sebuah titik di mana ia berdiri sendiri di hadapan Allah, tanpa sandaran yang tak abadi. Ia menangis bukan karena kehilangan yang lama, tapi karena menyadari bahwa Tuhan ternyata selalu menanti, selalu menjawab, hanya saja lewat cara yang berbeda. Dan saat ia berserah, ia mendapatkan satu hadiah besar, kelegaan hati. Bukan kelegaan karena luka hilang begitu saja, tetapi kelegaan karena ia kini memahami maksud Tuhan. Bukan hanya bahwa ia menyuruh pergi, tetapi bahwa ia sedang mengajak, datanglah kepadaku. Jadi bila kamu sekarang berada di titik saya terus terluka, ingat, ini bukan akhir. Ini panggilan untuk tiba di tempat baru yang bukan milikku, bukan milik manusia, tapi miliknya. Di sanalah jiwa terpilih tinggal dalam kasih yang tak akan pernah mengecewakan. Penutup. Sahabat Munajat, jika hari ini kamu mendengar suara hati yang terluka dan merasa mungkin inilah saatnya untuk pergi, maka beranilah. Karena pergi bukan berarti kalah, melainkan naik kelas dalam iman. Luka yang terus-terusan adalah alarm dari Allah bahwa sesuatu harus berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dengan satu langkah, percaya dan melangkah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa tuliskan kota asalmu di kolom komentar, agar saya tahu kita punya saudara dari berbagai penjuru negeri. Bila video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan like dan subscribe, agar lebih banyak jiwa terbangun dan pulih. Semoga Allah memberi kemudahan bagi kita semua, memulihkan hati yang terluka, dan menjadikan kita jiwa-jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di video berikutnya.